Aceh Barat Daya, Haji Ahmad Ibrahim Ehsan, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK 5, Ibu Kepala Sekolah SMK 5, Bapak Ibu Kepala SMA Se-Abdiyah SMK, Bapak Pengawas Sekolah, jajaran cabang dinas, kemudian anak-anak kami, para pengurus OSIS SMA SMK Se-Aceh Barat Daya, tamu undangan yang kami muliakan. Terima kasih atas kehadiran Pak Bupati dan tamu undangan sekalian pada acara yang sangat penting hari ini, yaitu upaya kita untuk mewujudkan SMK unggulan pertanian. Pak Bupati, salam dari Pak Kadis Pendidikan Aceh, dan beliau minta maaf tidak bisa sama-sama pada kesempatan hari ini karena ada tugas-tugas lain di Banda Aceh. Kami laporkan juga Pak Bupati dan hadirin sekalian, program ini insya Allah sudah direspon oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk selanjutnya ini diprogramkan ke kementerian, Pak. Kementerian nanti ada pendampingan dari kementerian dan tentu ada program-program dukungan anggaran. Ya, kalau ini kita respon, karena itu Ibu Kepala SMK 5 yang tadi malam saya sampaikan segera ditindaklanjuti supaya sekolah kita ini bisa memenuhi harapan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Karena di sana disebutkan revitalisasi itu harus sesuai dengan kondisi daerah, potensi dan kondisi daerah. Nah, saya kira sesuai juga dengan pilihan Abdiyah pada sektor agro dan agribisnis, saya kira ini satu peluang yang relevan untuk dikembangkan. Apalagi kita tahu Pak Bupati, pimpinan kita sangat concern di bidang pertanian, yang menurut beliau ini satu-satunya peluang usaha, peluang bisnis yang tidak mudah goyah, ya, tidak mudah goyah diterpa resesi dan sebagainya. Sudah teruji dulu ketika resesi ekonomi krisis moneter 98, justru petani itu pendapatannya meningkat. Itu antara lain pengalaman yang pernah kita lihat. Nah, karena itu ini betul-betul sebuah tantangan bagi kita. Nah, tentu tantangan ini juga harus bisa kita pahami, kita maknai bersama, terutama generasi muda. Generasi hari ini Pak Bupati, kita menghadapi tantangan selain persoalan klasik minat belajar, rendahnya minat belajar. Sekarang kan ada persoalan eksternal. Persoalan eksternal, gangguan teknologi yang negatif. Kita belum bisa positif dengan gangguan ini, padahal ini menandakan sisi positif. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi generasi muda kita. Bagaimana menggunakan ini secara produktif untuk menunjang produktivitas sebetulnya, tidak menyeret kita hal-hal negatif. Nah, fakta-fakta seperti itu Pak Bupati menjadi tantangan kita, menjadi tantangan masyarakat untuk bisa ke arah lebih produktif. Nah, karena itu langkah hari ini, dukungan pemerintah daerah, dukungan semua yang ada di daerah sangat penting untuk menjemput kesadaran-kesadaran positif seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan acara ini, kita dengarkan sedikit kata-kata sambutan dari Kepala SMK 5. Kami bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memenuhi undangan kami. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Barat Daya, Kepala Cabang Dinas Aceh Barat Daya, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya, kemudian teman-teman kepala sekolah dan Bapak Ibu pengawas yang kami banggakan, serta anak-anak kami yang sudah berhadir di SMK Negeri 5 Aceh Barat Daya. Berikut dapat kami sampaikan dan kami laporkan, Pak. Jumlah siswa di SMK Negeri 5 ini 50% sudah bertambah dari rata-rata 75 orang menjadi 130 orang. Kami memiliki kompetensi keahlian ada 3. Yang pertama agribisnis dan tanaman hortikultura dengan jumlah siswa 35 orang. Kemudian teknik komputer 33 orang. Kemudian teknik las 43 orang. Semuanya ini bernaung di SMK 5 dan masing-masing bidang sudah berbenah untuk menjadi SMK yang unggul dan favorit di Aceh Barat Daya ini. Adapun yang menjadi kendala-kendala kami saat ini adalah, pertama sekali kami sudah hampir 100% bisa membina hubungan dengan SMK Pertanian Sari dengan diberikannya bibit unggul kacang kedelai Jepang yang berasal dari Jepang, dan kami sudah budidayakan, alhamdulillah hari ini sudah 2 kali panen, Pak. Kemudiannya lagi kendala kami adalah tentang pembuatan pupuk ini, itu ya kami tidak bisa, Pak. Bersama-sama dengan guru kami cari mana yang lebih murah, lebih ekonomis, lebih bisa digunakan oleh siswa dan masyarakat, itu kami belum mampu. Pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon semua Dinas Pertanian Aceh Barat Daya, kemudian Bapak Bupati, semua elemen yang ada di Abdiya ini untuk membantu pengembangan SMK 5 ini menjadi SMK Pertanian unggulan di Aceh Barat Daya. Mohon Bapak Ibu tepuk tangan. Bapak Bupati yang kami hormati, berat rasanya, Pak, karena ilmu itu setiap hari berubah-berubah. Sudah beberapa kali kami pelajari di YouTube, juga tidak mampu, Pak, belum bisa menumbuhkan bagaimana menyuburkan tanaman yang sudah diberikan oleh Pak Amin selaku di bawah naungan beliau SMK Pertanian ini. Untuk itu pada hari ini Bapak Ibu Kepala SMA SMK, juga Bapak pengawas, mari sama-sama kita melihat, dan ini bisa kita buktikan untuk menjadi wirausaha mandiri di sekolah-sekolah yang akan datang. Kemudian Bapak Bupati juga kami menyampaikan, pada hari ini kami belum melakukan MOU dengan Dinas Pertanian dan Pemda Aceh Barat Daya untuk mempraktekkan siswa kami, baik itu di lab kultur Dinas Pertanian maupun di dinas-dinas yang lain. Maka kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani MOU kami antara SMK 5 dengan Pemda Aceh Barat Daya, dalam hal ini Bapak Bupati. Bila Pak, untuk mendukung revitalisasi SMK ini, kami mohon Pak, untuk SMK 5 Pertanian ini bisa menjadi CO seperti Pertanian SMK 4 Sari. Mungkin kami semangat yang punya, yang lain belum. Kami mohon kalau Bapak bisa mengevaluasi sekolah kami ini 3 bulan sekali dalam mengajari berbagai macam ilmu, bukan hanya pupuk organik yang pada hari ini saja, Pak. Baiklah Pak, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Irma. Ya, tadi mohon maaf Pak Kadis, Pak Jauhari senior saya, lupa berkat. Biasa grogi Pak, duduk sampai Pak Bupati saya grogi. Kan kalian nampak kan saya grogi, jadi dimakan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari kita acaranya santai. Kenapa santai? Supaya apa yang akan dibimbing oleh Pak Bupati itu mudah diserap. Ya kalau kaku, kalau suasananya nggak nyaman,
susah menyerap itu. Makanya kita tidak membuat acara ini seperti biasa, lomba pidato, ada segala macam, enggak, ini santai aja. Tapi namun demikian kita harus serius mengikuti ini. Ya, baik. Kami selanjutnya gimana ini Pak? Selanjutnya mungkin kesempatan, waktu dan tempat ini kami serahkan. Tanya San. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita berbagai rahmat dan nikmat, melimpahkan kita waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan untuk belajar, untuk memahami, mengupgrade diri kita masing-masing agar kita bisa menang di dunia, bahagia di dunia, juga dapat mengumpulkan bekal di sedikit demi sedikit untuk kembali ke akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, seorang petani, seorang peternak, seorang pedagang yang dijamin oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang sempurna. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Aceh, sahabat saya ini, kami sama-sama wartawan, cukup lama kami satu kantor. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya, Kepala Sekolah khususnya sangat inovatif, Bapak Camat, Kepala Bate dan Bapak Rod, para muspika, Bapak-bapak guru yang sudah berhadir, terima kasih sudah mengikuti acara ini, dan adik-adik saya yang tercinta yang ingin belajar tentang pertanian. Pertama, saya tidak membahas pupuk, ini persoalannya terlalu kecil dan mudah. Saya ditawarkan pupuk kompos itu sudah lama sekali, dan itu ngapain ke saya, ke penyuluh kecamatan aja, ke Pak Camat selesai, itu sudah lama sekali. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, maka dia harus selalu yang update dan baru, yang terbukti lebih efektif dalam kita menangani persoalan-persoalan. Kompos bagus, tapi itu begitu mudah, tidak berat-berat. Saya ingin pertama menanamkan kebanggaan dulu bahwa pertanian ini akan membuat kita kaya dunia dan akhirat. Kenapa kaya di dunia? Pertama, kita harus melihat dulu hadis Rasulullah. Orang yang paling banyak bersedekah itu adalah petani. Yang dimakan setiap yang kamu tanam, yang dimakan oleh burung, oleh binatang, atau yang kamu makan sedikit sendiri, itu dihitung sebagai sedekah. Dihitung sebagai sedekah. Enak sekali. Pahala sedekah ini sangat tinggi. Yang kedua, saya ingin melihat tren zaman dulu, dan ini penting untuk para dewan guru kita semua, untuk adik-adik. Tahun lalu Korea Selatan mengumumkan mobil listrik dia bisa jalan 380 kilo sekali cas. Betul? Awal tahun lalu ya. Mobil listrik murni, bukan lagi hibrid. Hibrid itu masih memakai mesin konvensional, dia dua. Kalau listrik murni 380 km sekali jalan. Akhir tahun lalu Cina mengumumkan mobil yang kami produksi bisa jalan 780 km sekali cas.
Awal tahun ini untuk adik-adik lihat perkembangannya. Jerman mengumumkan mobil kami tidak perlu cas. Dia punya casing mandiri. Dipasang semua atap dindingnya itu solar cell, sehingga dia bisa mengecas secara otonom. Tidak perlu cas. Korea mengumumkan baterainya bisa dicas dalam waktu 2-5 jam. Cina mengatakan 5 jam saja. Awal tahun saya baca lagi, Israel mengumumkan bahwa baterainya cuma butuh 5 menit untuk sekali cas, penuh. Apa yang ingin saya katakan? Saya ingin katakan bahwa teknologi berkembang cukup pesat. Di Jepang teknologi drone itu kampungan. Kita, sarjana teknik kita atau orang kita kenal drone aja ada yang belum. Apa itu drone? Drone. Nah, nek roku payang. Leh pui ajeng-ajeng lo dia tuh. Ya. Perkembangan sangat cepat. Bersaing dengan mereka anak-anak Jepang, anak Amerika, anak-anak Cina. Kita pasti kalah. Pasti. Apa daya saing kita? Apa modal kita? Gak ada. Artinya masa depan kita itu adalah jauh di bawah mereka. Pertanyaan besar adalah, di mana kita tidak kalah? Di mana kita tidak mungkin kalah? Yang nggak mungkin kalah di mana? Di pertanian. Amerika boleh hebat minum kopi atau beol ke bulan, tapi dia nggak bisa nanam sawit. Iklimnya, tanahnya. Jepang nggak bisa. Sawit Amerika murah kok. Mobil Teslanya kalau dulu di atas 1 miliar, sekarang udah di bawah 1 miliar. Murah aja, 800 juta. Ya, 800 juta kan sekitar 500 ton sawit saya. Mana ada mahal? Sama dengan 20 ton cabai saya. Kau bikinlah mobil, gua tanam cabai. Lu bikin mobil, tapi lu nggak bisa nanam cabai. Hidup ini barter. Hidup ini barter. Harga terbaru Tesla itu 800 jutaan. Kan sama dengan 10 ton udang saya. Ini anak-anak SMK nanti ibu bawa ke kolam saya yang dikelola oleh anak saya. Sedang panen sekitar 4 miliar nilainya. Murah kan mobil Jepang? Murah. Mana ada mahal? Kau boleh hebat bikin mobil, boleh teknologi, tapi nggak hebat soal udang. Alam kamu nggak mendukung. Kenapa harus bersaing soal teknologi dengan mereka? Bersaing soal pertanian pasti menang. Nggak kalah. Jadi pilihan pertanian adalah pilihan tepat. Saya tadi pagi ini baru bikin status. Saya di WA ditelepon oleh Kanwil Kementerian Keuangan Aceh, Bang Sapuadi. Pak Bupati, akhir bulan ini kita meeting Zoom, bisnis kontak dengan Kedutaan Besar Indonesia di Hong Kong. Agendanya apa Bang? Agendanya adalah
bicara prospek pemasaran dan ekspor jengkol. Oh. Pagi tadi, Kemana Pak Jainal? pagi tadi, jengkol. Pegawai negeri itu berapa gajinya? Kasihan bapak-bapak ini, bapak-bapak guru, gajinya 10-15 juta paling. Sangat deh. Nggak sampai kan? Potong kredit. Anggota DPR provinsi itu gajinya cuma 30 juta. Kecil. Kecil. Kecil sekali. 1 hektar jengkol itu yang sudah berusia di atas 10 tahun bisa menghasilkan 500-600 juta sebulan. Apa nih setahun? Coba lihat jengkol saya di Mangging, di tangan-tangan. Setiap panen di atas 1 ton per batang. Kecil lah. Anak saya 5. Anak saya. 1 pun saya tidak izinkan berusaha di luar pertanian. Apalagi masuk pegawai. Betul. Demi Allah. Anak saya 5 orang. Yang 1 sekolah diberi beasiswa oleh pemerintah Turki ke Turki. 1 lagi yang nomor 2 itu ke Jakarta Presiden University. Dia bilang mengeluh, ayah pening, capek kuliah. Saya bilang berhenti. Saya suruh berhenti. Berhenti pulang, biar ayah yang didik kamu. Dia bilang sayang ya sekolah, ini udah semester 6. Kalau enggak sekolah serius, kalau pening berhenti. Akhirnya saya yakinkan dia berhenti kuliah. Masya Allah. Di Presiden University, sekolah top di Indonesia. Berhenti. Saya didik 6 bulan. Tiap hari saya bawa. Sekarang dia sudah bergaji di atas 300 juta sebulan. Coba lihat, makanya anak-anak SMK di bawah. Lihat. Aja. Dulu saya bilang gaji anak saya yang putus sekolah ini 100 juta sebulan, di atas 100 juta, orang bingung. Sekarang udah di atas 300. 2018 putus sekolah, 2020 saya wisuda sendiri. Kemarin saya sewa hotel, 1 hotel khusus di Medan, di Sabang. Saya undang keluarga saya di Jakarta, di mana-mana. Saya wisuda sendiri. Saya cium keningnya. Ayah lepaskan kamu sebagai lelaki yang sudah siap secara moral dan siap mandiri. Nggak ada. Orang saya lihat produk sekolah jadi bingung kok, pulang habis kuliah. Tekniknya, waktu itu kena bingung kena, kaji ke beban baru masyarakat. Udah mohon Pak Dole ke kontrak. Apa yang kita didik mereka? Apa yang kita didik? Jadi adik-adik, pertanian adalah sesuatu yang bisa membuat kalian kaya. Saya di Abdiya ini coba kalian hitung berpenghasilan hampir 1 miliar per bulan. Kalau 500 juta udah jauh tinggal loh. Tok pertanian. Tok pertanian. Pertanian adalah bisnis yang paling untung di dunia. Tidak ada bisnis di dunia ini yang dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan, 4 bulan, untungnya di atas 100%, tidak ada. Pertanian ada? Nggak ada.
industri pesawat, chip komputer segala macam. Kalau soal uang kalah lah. Makanya anak saya tidak boleh kerja di luar pertanian. Anjing kau gaji kan? Anjing kau gaji. Cintai, tekuni, pelajari pertanian, dan kamu tidak akan kalah di dunia. Kamu butuh orang pintar, profesor teknik, tinggal kamu bayar, sewa. Murah kok, gajinya cuma 50 juta profesor. Kecil kan? Semua bisa. Jadi ini pertanian bisa untung di atas 100% hanya dalam waktu 1 sampai 3 bulan, 4 bulan. Yang paling jelek kan padi. Betul? Padi 1 hektar, siapa yang pernah bertani? Adik-adik, siapa yang pernah bertani membantu orang tuanya? Hitung berapa biaya pertanian. Nggak usah kerja, suruh ongkosin semua. Kita duduk minum kopi di pinggir sawah, paling habiskan 10 juta per hektar. Betul nggak? Sudah siap semuanya. Hasilnya minimal 5 ton, 6 ton. Betul ya? Paling kurang 5 ton, 6 ton kan? Harga 4.000 saja, kalau 5 ton 20 juta. Udah 100%. Kalau 6 ton 24 juta. Kalau 4.000. Kalau 5.000 seperti harga selama ini 30 juta. 300%. Cuma pertanian ini skalanya jangan kecil. Bayak mengko 8 hari bulan cita-cita belum motor. Skala usaha harus sesuai dengan skala bisnis. Itu kuncinya. Coba Bapak kelola 100 hektar, untung 20 juta per hektar. 100 hektar 2 miliar, 4 bulan. 4 bulan. Jadi adik-adik tanamkan diri bahwa pertanian akan memberi kesejahteraan lebih. Itu. Dan kalian gak kalah di dunia. Bisa bantu orang tua, bisa bersedekah, bisa segala macam. Jengkol, biaya penanamannya paling tinggi cuma 5 jutaan di luar harga tanah. Jengkol itu lahannya gak boleh bersih. Tebang saja, tanam jula reba, jangan dibersihkan supaya bui bukreh beji ijak kena. Tanam mana aja, mau mana? Udah tumbuh sendiri dia. Ketika dia sudah agak besar, sudah nggak terganggu lagi, kayu membusuk, dia sudah muncul ke atas. Bawa ibu ke kebun jengkol, Lembah Sambil atau kebun jengkol saya. Biar ada semangat, jelas banding. Ketika panen, harga jengkol Abiani harga jengkol terbaik. Bisa 10-12 ribu 1 kilo. Kita punya bibit unggul jengkol yang diakui secara nasional. Cuma 50 batang 1 hektar. Kalau produksi 1 ton aja 12 juta, atau 10 juta, 50 batang 500 juta. Coba bagi 12 bulan. Makanya saya bilang pimpinan DPRA datang ke saya, 9 anggotanya. Ya mereka ngomong-ngomong soal gaji, saya bilang nggak usah ngomong gaji lah depan saya. Gaji Bapak tuh masih kalah dengan penghasilan petani jengkol saya yang cuma punya 1 hektar saja. Saya sedang nanam jengkol 100 hektar sekarang. Begitu. Ini soal jengkol saja, belum soal udang. Ini
teknik pertanian juga masuk dia budidaya, karena budidaya ini tren. Saya membuat kolam modern di Pulau Kayu itu, saya mengkaderkan asisten. Gaji asisten teknisi saya di kolam itu anak saya, bukan saya, yang saya bilang putus sekolah tadi. Gaji asistennya itu antara 25 juta sampai 60 juta sebulan. Ada yang tamat SMK. Tamat SMK, salah satu itu SMK Perikanan di Medan. Satu lagi anak kita tamat Teknik Pertanian Jakarta. Teknik budidaya di Jakarta. Saya minta mereka mengkaderkan asisten teknisi. Gajinya besar loh itu. Dia 6%. Di samping gaji dia dapat bonus 6% dari laba. Saya lihat daftar gajinya paling rendah 25 juta sebulan. Tambah SMK. Paling tinggi ya baru 60 juta. Jadi adik-adik itu nggak usah minder jadi petani. Saya bupati, gaji saya di bupati segini aja. Untuk hidup seminggu nggak cukup. Gaji saya bupati ini cuma 6 juta. Tuh ada. Nah, itu kebanggaan ya. Artinya pede kita jadi petani. Tapi jangan skalanya skala cece, skala Bu Otoid. Kemudian petani sekarang itu akan menuju modernisasi. Itu jurusan pengelasan. Saya sedang membuat bot traktor di Alupadi. Sedang saya rancang dan sudah hampir siap. Mungkin 2 minggu lagi sudah siap. Itu bot traktor bisa untuk khusus membajak dalam sawah yang dalam, yang menyertajak traktor layu lam. Kemudian saya baru sedang juga bersamaan dengan itu saya sedang buat rotary bot traktor, itu yang pertama di dunia. Sedang saya buat juga di situ. Nggak ada, belum ada teknologi itu. Itu di bengkel Alupadi, bengkel sini. Baru dari Jimatan lalu di belakang. Pertanian ini menuntut kreativitas tinggi. Saya sedang membangun pesantren saya di Alupadi. Itu jurusannya nanti IT elektro rekayasa ini hampir sama dengan pengelasan sedikit tapi dia lebih luas, dan pertanian. Itu saya tiap pagi kalau lagi musim panen, sebelum panen saya ke sawah, habis salat subuh ke sawah. Ke kulit dulu. Belum benar lihat dia belum. Kenapa kita nggak bikin drone? Kenapa kita nggak bikin pesawat aero modeling untuk kejar dulu? Itu kan teknologi kampungan. Itu teknologi kampungan loh. Remote-nya itu tinggal atur kesamaan frekuensi. Anak pesantren saya harus siap membangun itu. Membuat drone, buat traktor roda 4. Kenapa tidak? Amerika bikin Boeing, mesinnya dari Inggris, Rolls-Royce, elektrikal, listrik segala macamnya dari Jerman. Saya belakangnya Indonesia itu, saya belakang pesawat Boeing itu, Indonesia itu. Mereka tukang kumpul dan tukang rakit, jadilah dia. Saya mau bikin traktor roda 4, gearboxnya saya beli dari Cina, mesinnya saya beli di Jepang, bannya saya beli di Goodyear. Kenapa? Jepang bikin ke sini, karena airport mesinnya itu Yanmar atau Kubota itu bikin di Semarang, tangki minyaknya di Jakarta. Yang dikirim dari Jepang kan cuma blok mesin doang. Kenapa? Ilmu rekayasa di sini juga bisa. Itu kalau rotary bot traktor saya tuh di dunia. Kalau bot traktor biasa sudah ada dan produk luar nggak bagus.
Kalau saya bikin nanti itu, saya bisa membajak sawah sambil makan, sambil baca HP. Saya desain dia seperti mobil. Nah, nanti adik-adik yang di sini boleh singgah di situ. Lihat, pembuat bedeng pertama di Aceh itu, kita membuat bedeng kan capek kali. Itu saya di Bengkia Badu, cak mana arah gunung ni. Saya bikin itu. Masa mereka aja pintar, kita nggak bisa pintar. Harus semangat, harus mulai ajar berpikir. Baik, itu untuk semangat. Sekarang saya ajarkan secara teknis pupuk. Ini sebetulnya bahan untuk bikin PGPR, pupuk PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, kalau istilah orang sekolah. Kalau istilah saya pupuk akar. Jadi ya, jadi pening-pening tak dokong nanti kula ya. Istilah aja. Bahasa yang paling primitif itu adalah bahasa ilmiah. Ya, hindari, ibu-ibu guru juga hindari itu. Itu bahasa paling primitif. Bahasa itu tujuannya komunikasi, supaya komunikasinya efektif. Mereka bikin bahasa yang orang lain tidak boleh ngerti. Kalau lagi bahasa cicing roroem teman, itu bahasa orang-orang primitif. Saya pidato di usia, saya katakan bahasa kalian tuh bahasa primitif. Yang paling ini bahasa saya dengan Pak Serbe ini bahasa kaki lima, bahasa Quran. Semua orang bisa ngerti. Itu paling efektif. Yang paling ilmiah. Salah pegawai ya. Oke. Adik-adik coba lihat. Saya jelaskan. Akar bumbu coba. Akar ini jangan dibuang, jangan disuci. Begitu aja terus. Ambil aja, masukkan dalam plastik yang warna gelap atau plastik nggak tembus sinar. Untuk apa ini? Inilah bakteri akar. Bakteri akar yang saya maksud tadi, PGPR ini, Plant Growth Promoting Rhizobacteria ini sudah diteliti sejak tahun 82 dan dinyatakan ampuh oleh para pakar-pakar dari Universitas Organik yang meneliti persoalan organik ya. Nyo Pitang, ini sumber bakterinya lengkap di sini. Jadi tidak perlu cari sumber bakteri lain. Ini yang akan kita pindahkan nanti ke dalam pupuk kita. Kita pindahkan bakteri di sini dan kita kembangkan dalam pupuk kita. Dia cepat sekali berkembang biak. Dalam satu hari dia bisa jutaan. Dah? Ngerti dia? Ya? Nah, pisang. Kenapa saya ambil bonggol pisang? Bonggol pisang mengandung zat perangsang tumbuh. Kalau dalam bahasa pertanian ZPT, zat perangsang tumbuh. Itu namanya giberlin, sitokinin, macam-macam. Kalian nggak usah oksin, nggak usah belajar dari pening kalian. Pokoknya zat perangsang tumbuh ini. ZPT. Ya, zat perangsang tumbuh. Ini Onsicam, ya. Onsicam benih jalan. Onsicam ini untuk sumber urea dan anti jamur. Ini mengandung anti jamur. Ya. Jadi untuk menjaga kesehatan tanaman, jangan tanaman kita terganggu. Bakteri akar ini akan tinggal di tanah dan akar. Dia akan bekerja sama dengan tanaman. Dia akan tinggal di akar, memberi makan untuk akar dan menjaga dari patogen. Patogen itu kuman pengganggu yang lain. Dia juga akan membenah tanah, supaya tanah itu lebih subur. Ini tanah gunung yang kuning keras itu.
kalian semprot ini 2-3 kali aja, nanti 1 bulan 2 bulan dia sudah berubah. Dia sudah menjadi gembur, dia sudah tidak keras, dia sudah menjadi tanah yang subur. Ini kebun sawit saya, sawah saya itu tidak pernah taruh pupuk, tidak pernah pupuk kimia, tapi hasil tertinggi kebun sawit saya. Pergi ke sana, lihat. Sawit saya itu bisa produksi 4 ton per hektar per bulan. Kebun orang lain paling tinggi 2 ton. Saya cuma taruh dolomit yang saya bikin sendiri. Dolomit saya punya pabrik dolomit sendiri, tapi tidak untuk dijual, untuk kebutuhan sendiri aja. Gampang. Buat rumah kerasing, pakai kerasing aja. Nih, ini kalau buat pupuk organik ini tidak boleh tidak ada akar bambu. Ya, kamu lihat bambu itu, kalau ada bambu di situ berarti tanahnya subur. Ya, berarti tanahnya subur ya. Coba lihat ya. Dia kenapa? Karena dia membawa bakteri yang baik untuk kita. Nah, ini mengandung zat perangsang tumbuh. Perangsang tumbuh, ini bonggol bebak ni. Ini bonggolnya. Bonggolnya. Bonggol ini mengandung karbohidrat dan zat perangsang tumbuh. Karbohidrat bonggol hasil penelitian itu di atas 3000 kalori, di atas kalori beras. Makanya di Jawa dikenal tepung bonggol, kue dari tepung bonggol segala macam. Kalau pisang abu, pisang abe, pisang abe kepok, kalau saya bisa kepok, itu kadar kalorinya nih di atas jagung atau sama dengan jagung, 3550 kalori. Ini kalau dibikin kue anak-anak jadi kuat. Kalau makan bonggol pisang boleh nggak makan nasi. Nah, air kelapa muda. Kelapa muda. Kenapa kelapa muda? Dia juga punya zat perangsang tumbuh dan punya kalsium. Ini zat perangsang tumbuhnya banyak di sini, kelapa muda. Tapi harus kelapa muda, jangan kelapa tua. Karena zat perangsang tumbuhnya itu sangat tinggi di air kelapa muda. Kenapa buah kelapa bisa hidup tanpa akar? Kita kan ambil kelapa, taruh aja di situ, nanti dia tumbuh tunasnya sendiri. Uke dari biji kayak dimau. Karena dia punya zat perangsang tumbuh dan punya air yang mengandung kalsium dan berbagai kebutuhan dia. Kelapa muda. Ini kelapa tua. Kelapa tua yang bedanya dengan kelapa muda cuma zat perangsang tumbuh dia kurang kalau udah tua, tapi zat lain sangat banyak. Dah, nyo unawa, daun jarak, daun jarak hasil penelitian Singapura dalam pertukaran hasil riset antara Singapura dan Indonesia itu mengandung zat perangsang pembungaan. Jadi kalau bak-bak kayak haiti muboh, lagi bak-bak ya, kapuluk yang beringgo, yang kambohnya kan keluar bunga. Zat perangsang pembungaan. Singapura berani membuka kebun sawit di Afrika itu karena ini. Bak nawah, on nawah, tubuh nawah mengandung 300 bakteri lebih yang bisa menjaga kelembaban, memberi nutrisi kepada tanaman. Jadi, untuk khusus perangsang bekle dah kamu yang lagi lun di Imirah, untuk pegat mesin bordrin anak tamang ngok. Pakainya, ngok dengan mesin bordrin tak ngok bendang. Kayak bukan macam tu, di ngok anak mesin kayak mesin. Pakai ni. Atau mempercepat pembuahan. Boleh ya. Yang merangsang pembungaan dapat kai-kai buah-buah sawit yang di bungong kan. Boleh taruh nih. Ini air garam. Salah satu unsur pupuk itu adalah kalium. Dalam berbagai literatur hasil penelitian berbagai universitas, kalium itu bisa digantikan dengan natrium. Natrium, NaCl dalam bahasa adanya vira.
Nah, ibu nanti disebut NaCl aja sekali, habis itu kira aja. Behe dah itu ni. Behe dah. Intinya so ilmiah banyak hanya. Nah, kira. Jadi ini untuk kita mengambil berbagai, karena air laut itu pada dasarnya juga pupuk. Nah, coba lihat rumus kimia KCl yang dijual di pasar pupuk mahal itu. Kalium klorida. Kalau rumus kimia garam NaCl. Natrium klorida. Ujungnya sama, awalnya beda. Ya. Nah, dalam berbagai penelitian, hasil penelitian universitas baik di dalam dan luar negeri, literatur yang saya baca itu bisa menggantikan kalium. Makanya saya ambil air garam. Nah, itu dia bahannya. Cuma bahan ini terasi ini supaya selera makan kuman, selera makan dan kondisi kumannya bagus. Lingkungannya, selera makannya. Kuman nanti di sini kemudian ada satu lagi molase. Nah, ini syarat yang nggak ada molase. Molase itu tetes tebu. Air tebu yang dibikin jadi gula tidak bisa jadi gula, dia limbahnya tetes tebu. Ini saya bahan tetap kalau di rumah. Untuk kolam perlu, untuk buat pupuk perlu. Tetes tebu ini dijual di pasar bebas. Kalau sekitar harganya 7 Rp sampai 10 Rp. Kalau nggak ada ini, boleh diganti dengan gula pasir biasa, atau yang paling bagus gula juk, gula aren. Nah, tapi yang paling bagus memang ini, dan ini lebih murah, Ya, kalau kepepet kali mau bikin pupuk nggak ada, beli di saya boleh. Kalau sedikit minta juga gratis. Kalau karena belinya di Medan, kita di sini nggak jual. Ya. Selesai, ini perhitungannya ada sama beliau. Nanti berapa ini, tapi tidak terlalu teknis. Kita mau pupuk kita seperti apa? Yang banyak semestinya ini, karena ini unsur pokoknya. Ini kan lain unsur pendukung. Setelah ini nggak boleh begini nih. Dia harus yang kedap. Tidak udara. Nah, itu nggak bisa. Lepas. Ini nanti ditendangnya nih. Ini bengkak nih. Gas ada gas. Kan bengkak. Ambil aja yang punya saya satu nanti di rumah, 60 tumbang. Yang kayak gini, atau beli aja yang 1 ton. Ada besi cleannya. Kalau saya besi clean itu bisa dibalut dulu dengan plastik. Kepala sekolah, kita jadikan Abdiya ini sebagai ikon kemajuan pendidikan. Selalu itu saya katakan, walaupun hari ini mereka ketawa. Seperti Pak Bupati katakan tadi, kita kalau bersaing, jangan bersaing teknologi, nggak menang. Saya bilang ke mereka, jangan bersaing mengharap APBA, nggak menang kita. Alokasi selalu kecil, karena pakai variabel jumlah penduduk dan sebagainya. Jadi bagaimana bersaing? Jadi visi orang. نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في كنفك وحفظك وعيالك وجوارك وأمالك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ومن كل شر كله إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا في جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
Dia kalau mati itu aja dia tidak semua hidup ya. Jadi tingkat mati 20-30%. Itu udah jadi itu ya? Alat sambungin apa bro? Yang kan momplo ke bira bro. Penting nah Pak. Dia sudah dicek tadi kohnya mentok kan akar. Jadi makanya tanah harus digemburkan. Dicampur dengan ini bagus, ruang udara, oksigennya masuk, cukup. Ini bahan-bahan mol yang kualitasnya rendah. Udah biasa. Pilihan bahan itu harus dilihat unsurnya apa. Ini juga ada Sambung betul. Ini sambung. sudah disambung Pak. Mati juga. Enggak apa-apa dia mati.